Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam Morning Call pada saat ini tanggal 24 Januari 2026. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kasih setia Tuhan kami bersyukur Bapa bahwa di pagi hari ini Kau memberikan kami nafas yang baru, sukacita yang baru. Sukacita kami pun belum lengkap Tuhan ketika kami belum mendengarkan sabda-Mu dan kami belum mendengarkan perintah-Mu atas kami melalui firman-Mu. Berkatilah kami, biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk mendengar serta melakukan apa yang firman Tuhan katakan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai yang ke-7, yang menyatakan, berilah tempat bagi kami di dalam hati kami. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur, dan sukacitaku berlimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar, dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga boleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kami. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita mengalami banyak sekali cobaan. Cobaan yang datang menghampiri, baik yang ringan maupun yang berat. Namun di dalam pencobaan itu kita merasa bahwa atau bertanya, mengapa saya masih bisa hidup pada saat ini? Mungkin yang dapat kita renungkan adalah bahwa setiap kita mengalami pencobaan dan sampai pada saatnya kita dapat dihiburkan terus dan menjalani kehidupan kita, itu semua karena Tuhan. Dan di dalam hal itu kita pun dapat memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Demikian pun di dalam perjalanan Rasul Paulus. Di dalam perjalanan sebagai rasulnya, dia mungkin pernah mengalami penolakan, pernah mengalami perdebatan, dan lain sebagainya. Dan bahkan dijelaskan dalam nats kita pada saat ini, Rasul Paulus pun pernah mengalami kesusahan, pertengkaran, dan ketakutan. Namun di dalam hal itu, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-6, namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Jadi Paulus menyadari bahwa segala hal yang dia lalui dan semuanya itu dapat berjalan dengan baik, semua bukan karena dirinya, melainkan karena kehendak Allah. Kita menyadari bahwa Allah itu mungkin menurut kita tidak melakukan apa-apa di dalam kehidupan kita. Namun percayalah bahwa setiap hal baik yang kita temui di dalam kehidupan kita, ataupun yang menjadi patokan untuk kita dapat menjalani hidup, adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhanlah yang mengizinkan kita untuk hidup setiap hari dan mengalami sukacita setiap hari, walaupun hidup kita di tengah pencobaan dan kesusahan. Jadi menurut Paulus pun sebenarnya di dalam konteks ini kita memahami bahwa dia pun mendapatkan semangat untuk terus melayani, bukan saja ketika
dia merindukan jemaatnya, tetapi dia selalu hidup dalam kerendahan hatian. Karena menurut Paulus adalah ketika seseorang yang rendah hati, Allah pasti menghiburkan di dalam ayat yang ke-6. Namun kita bisa melihat juga bahwa Paulus pun memiliki satu semangat yang penting, bahwa di dalam ayat yang ke-7, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Kalau kita melihat, ini pengalaman Paulus. Ini pengalaman Paulus ketika seseorang atau jemaatnya merindukannya, dia bertambah sukacita. Coba kita ubah analoginya. Ketika Allah yang merindukan jemaatnya, maka Allah pun akan bersukacita. Coba kita pikirkan, berapa kali di dalam proses kehidupan kita merindukan Tuhan. Seringkali di dalam proses kehidupan ini kita sibuk merindukan teman kita, merindukan orang tua kita, merindukan harta kita, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa kita pun perlu untuk merindukan Tuhan. Berikanlah sedikit ruang di dalam hati kita untuk Tuhan itu, supaya ketika Tuhan tahu bahwa kita merindukannya, Tuhan pun bersukacita. Karena sejatinya adalah sebenarnya Tuhan tidak memerlukan kita untuk memberikan kuasanya atas dunia. Dia adalah yang maha kuasa, dan dia tinggal menggunakan kekuasaannya itu untuk menggenapi setiap janjinya. Dia tidak perlu manusia. Tetapi karena cintanya kepada manusia, dia akhirnya sangat-sangat membutuhkan manusia untuk segala kerjanya di dalam dunia ini. Jadi di dalam hal itu, ketika kita sudah dicintai oleh Tuhan, marilah kita pun juga merindukannya. Berilah satu waktu di dalam satu hari untuk kita berdoa kepadanya, ngobrol kepadanya, ataupun di dalam satu minggu kita hadirlah di dalam gerejanya. Jangan sampai kita sibuk dengan urusan kita dan melupakan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak penting bagi kita. Jadi biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kita diberikan satu pesan yang penting, bahwa kita di dalam kehidupan memerlukan Tuhan, dan berilah sedikit ruang di dalam hati kita, dan kalau bisa banyak, supaya Tuhan selalu melawat kita, Tuhan selalu menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, sahabat GPB sekalian. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, bahwa pada saat ini kami pun sudah mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang selalu merindukan-Mu, yang selalu memberikan ruang di dalam hati kami untuk Tuhan dapat hidup dan menghidupi kami. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang taat, jadikanlah kami umat-Mu yang selalu mau bersyukur atas segala proses kehidupan kami. Dan janganlah membuat kami lupa akan Tuhan, tetapi teruslah ingatkan kami bahwa kami memerlukan Tuhan dalam proses kehidupan kami. Begitupun Tuhan, kami pun juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan akibat bencana alam, baik yang berada di Sumatera Utara, baik yang berada di Aceh, maupun yang di Sumatera Barat. Tuhan berkati mereka, lawat mereka Tuhan, supaya mereka dapat dihiburkan oleh cinta kasih Tuhan. Dan setiap berkat-Mu selalu dilimpahkan atas mereka yang sedang berduka cita.
secara khusus saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Dan biarlah segala bantuan, segala hal baik yang bisa dikirimkan kepada mereka, Tuhan lancarkan untuk sampai pada titik-titik yang benar dan tepat. Tuhan, kami juga berdoa untuk Majelis Sinode 22. Tuhan berkati mereka dalam tugas karya layan mereka, Tuhan berkati dalam setiap tanggung jawab mereka, dan Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan, biarlah dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, mereka pun selalu mengingat Tuhan dan mau untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, biarlah seluruh doa kami ini Tuhan yang mengabulkan, tetapi bukan kehendak kami Bapa, melainkan kehendak-Mu yang menjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di dalam Night Call hari ini, dan biarlah Tuhan selalu memberkati kita hari ini, esok, dan selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.